Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wassalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Kareno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitu tentang akhlak kepada Allah dan Rasul. Dan di dalam pembahasan ini yaitu mengenai apa itu pengertian akhlak, apa saja sumber-sumber ajaran akhlak, dan bagaimana pembagian akhlak, serta apa saja faktor yang mempengaruhi akhlak. Baiklah, mengenai pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata hulku yang terbentuk dari 3 huruf, yaitu ha, lam, dan qaf. Kata yang terakhir ini mengandung segi-segi yang sesuai dengan kata al-khalqu yang bermakna kejadian. Secara etimologis, akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat-tabiat manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Secara terminologis, ada beberapa definisi tentang pengertian akhlak, dan diantaranya ialah menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kebiasaan kehendak. Ini berarti bahwa kehendak ini apabila telah melalui proses membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu disebut akhlak. Ada pula menurut Abu Dinata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa pemikiran, namun perbuatan tersebut telah mendarah daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Dan ada pula pendapat ketiga, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu tertanam dalam jiwa, maka menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariat. Dan berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa akhlak adalah perbuatan yang biasa dilakukan dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan dalam melakukannya karena telah mendarah daging dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber ajaran akhlak. Baiklah, selanjutnya sumber-sumber ajaran akhlak. Yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana yang kita ketahui, keseluruhan ajaran Islam yang menjadi dasar pokoknya dan juga menjadi dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semuanya, sebagaimana ditegaskan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 3 dan 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu, yaitu Nabi Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, pada ayat tersebut menginformasikan kepada umat manusia bahwa
Nabi Muhammad SAW memiliki pahala dan kebajikan yang tidak pernah putus-putusnya, dan Nabi Muhammad SAW benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai uswah atau suri teladan bagi umat manusia. Selanjutnya sumber ajaran akhlak ada pada hadis Nabi atau sunnah. Hadis-hadis Nabi SAW beragam, banyak maksudnya, berbicara tentang akhlak. Terkadang berisi perintah dan anjuran untuk berhias dengan akhlak yang terpuji dalam bergaul dengan manusia. Ada kalanya Nabi Muhammad menyebut besarnya pahala akhlak mulia dan beratnya pahala akhlak dalam timbangan. Pada kesempatan yang lain juga Rasulullah memperingatkan manusia dari akhlak yang buruk dan tercela. Berikut beberapa hadis tentang akhlak. Yang pertama, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis lainnya, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapusnya, dan pergaulilah semua manusia dengan akhlak atau budi pekerti yang baik." Hadis riwayat Tirmizi. Itulah sumber-sumber ajaran akhlak yang dapat kita ambil, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut Ibnu Qayyim, ada dua jenis akhlak. Yang pertama, akhlak doruri. Yang kedua, akhlak muhtasabi. Pertama, akhlak doruri. Akhlak doruri yaitu akhlak yang asli, di mana akhlak tersebut sudah secara otomatis merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tanpa memerlukan latihan, kebiasaan, dan pendidikan. Akhlak ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia pilihan Allah. Keadaannya terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat dan selalu terjaga dari larangan Allah, yaitu para nabi dan rasulnya, dan tertutup kemungkinan bagi orang mukmin yang soleh, mereka yang sejak lahir sudah berakhlak mulia dan berbudi luhur. Kemudian yang kedua ada akhlak mutasabi, yaitu akhlak atau budi pekerti yang harus diusahakan dengan jalan melatihnya, mendidik dan membiasakan kebiasaan yang baik serta cara berpikir yang tepat. Jika tanpa dilatih, dididik dan dibiasakan, akhlak ini tidak akan bisa terwujud, dan akhlak ini dimiliki oleh sebagian besar manusia. Jadi kalau misalkan mau menginginkan mempunyai akhlak muhtasabi ini, maka haruslah melatih diri untuk membiasakan berakhlak baik. Karena usaha mendidik dan membiasakan kebaikan sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh agama. Walaupun mungkin tadinya kurang rasa tertarik, tetapi apabila terus-menerus dibiasakan, maka kebiasaan ini akan mempengaruhi sikap batinnya juga. Kemudian pembagian akhlak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlak mahmudah,
yang kedua akhlak mazmumah. Nah, yang pertama akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Disebut akhlak terpuji. Yang termasuk akhlak mahmudah antara lain adalah ridho kepada Allah, cinta dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, takdir Allah, taat beribadah, selalu menepati janji, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, dan lain-lainnya. Jadi perbuatan yang baik-baik ini disebut akhlak mahmudah, yang terpuji. Kemudian yang kedua ada akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah ini akhlak yang bertolak belakang dengan akhlak mahmudah tadi, yaitu akhlak yang tercela. Nah, perbuatan yang termasuk akhlak mazmumah yaitu kufur, murtad, fasik, riya, takabur, iri, dengki, kikir, dendam, khianat, durhaka terhadap orang tua, dan lain-lain. Jadi dia berkaitan dengan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang buruk, yang tidak disukai oleh orang. Ini adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Kemudian pembagian akhlak berdasarkan objeknya itu ada dua juga, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Nah, pada pembahasan makalah presentasi kami ini, akhlak kepada makhluk ini dibahas mengenai akhlak terhadap Rasulullah SAW, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala atau akhlak yang baik terhadap Allah, baik dalam berucap maupun dalam bertingkah laku terhadap Allah. Berikut beberapa akhlak terhadap Allah. Yang pertama, beriman. Beriman yaitu meyakini wujud keesaan Allah dan meyakini segala firman-Nya, seperti iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, dan kepada hari kiamat, serta percaya kepada qada dan qadarnya. Dan yang kedua yakni taat. Taat yaitu menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan yang tidak mengharapkan apapun kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ada sabar. Sabar berarti ketahanan mental kita dalam menghadapi kenyataan atau menghadapi segala macam ujian dari Allah. Dan yang kelima ada tawakal. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah. Dan yang keenam adalah khusyuk. Khusyuk artinya bersatunya pikiran dengan batin dalam mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketujuh ada husnuzon. Husnuzon yakni berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan adalah syukur. Syukur artinya mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang kesembilan adalah bertasbih, yakni mensucikan nama Allah dengan mengucap lafaz subhanallah yang artinya maha suci Allah, dan tidak mengotori nama-nama Allah yang maha suci. Dan yang ke-10 adalah istighfar. Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita perbuat, yakni dengan mengucapkan lafaz astaghfirullahalazim. Dan istighfar dalam perbuatan yakni tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Dan yang ke-11 atau yang terakhir adalah doa. Doa adalah meminta apa saja kepada Allah, yakni dengan cara yang baik dan sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan doa merupakan bagian dari ibadah, dan orang yang enggan berdoa kepada Allah merupakan orang yang sombong. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ghafur ayat 60 yang artinya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri adalah karena enggan beribadah kepadaku,
akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Cara berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Oleh sebab itu, sepatutnya kita meneladani akhlak beliau. Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah perlu kita lakukan atas dasar yang pertama, besarnya jasa Rasulullah dalam menyelamatkan manusia dari kehancuran. Yang kedua, Rasulullah sangat berjasa dalam membentuk akhlak yang mulia. Yang ketiga, Rasulullah berjasa dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia sehingga jelas dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, Rasulullah telah mewariskan hadis yang penuh dengan ajaran yang sangat mulia dalam berbagai bidang kehidupan. Cara berakhlak kepada Rasulullah, yang pertama, ridho dan beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, mentaati dan mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang keempat, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kelima, melanjutkan misi Rasulullah, yaitu menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan masyarakat alamiah. Disitulah pendidikan berlangsung dengan sendirinya, sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Keluarga merupakan persekutuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana keduanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunya yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu, ia meniru perangai ibunya, karena ibunya lah yang pertama dikenal oleh anaknya dan sekaligus menjadi teman-temannya yang pertama yang dipercayai. Di samping ibunya, ayah juga mempunyai pengaruh yang mana besar terhadap perkembangan akhlak anak. Di mata anak, ayah merupakan seorang yang tertinggi dan terpandai di antara orang-orang yang dikenal dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, ayah melakukan pekerjaan sehari-hari berpengaruh garap pekerjaan anaknya. Dengan demikian, maka sikap dan perilaku ayah dan ibu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak-anaknya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Perkembangan akhlak anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Di sekolah, ia berhadapan dengan guru-guru yang berganti-ganti. Kasih guru kepada murid tidak mendalam seperti kasih orang tua pada anaknya. Sebab guru dan murid tidak terikat oleh tali kekeluargaan. Guru bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-muridnya. Ia harus memberi contoh dan teladan bagi mereka. Dalam segala mata pelajaran, ia berupaya menanamkan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan di luar sekolah pun, ia harus bertindak sebagai seorang pendidik. Kalau di rumah, anak bebas dalam gerak-geriknya. Ia boleh makan apabila lapar, tidur apabila mengantuk, dan boleh bermain. Sebaliknya di sekolah, suasana bebas seperti itu tidak terdapat. Di sana ada aturan tertentu. Sekolah dimulai pada waktu yang ditentukan, dan ia harus duduk selama waktu itu. Pada waktu yang ditentukan pula, ia tidak boleh harus menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Berganti-gantinya guru dengan kasih sayang yang kurang mendalam. Contoh dari suri tauladannya, suasana yang tidak sebebas di rumah anak-anak memberikan pengaruh terhadap perkembangan akhlak mereka. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak-anak menjelma dalam beberapa perkara. Pertama, Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemungkaran. Kedua, dalam masyarakat Islam,
seluruh anak-anak dianggap anak sendiri atau anak saudaranya, sehingga ketika memanggil anak siapapun dia, mereka akan memanggil dengan hai anak saudaraku, dan sebaliknya setiap anak-anak atau remaja akan memanggil setiap orang tua dengan panggilan hai paman. Ketiga, untuk menghadapi orang-orang yang membiasakan dirinya berbuat buruk, Islam membina mereka melalui salah satu cara membina atau mendidik manusia. Keempat, pendidikan kemasyarakatan dapat juga dilakukan melalui kerjasama yang utuh, karena bagaimanapun masyarakat muslim adalah masyarakat yang padu. Kelima, pendidikan bermasyarakat bertumpu pada landasan afeksi masyarakat, khususnya rasa saling mencintai. Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan, dan masyarakat juga mempengaruhi akhlak siswa atau anak. Masyarakat yang berbudaya memelihara dan menjaga norma-norma dalam kehidupan dan menjalankan agama secara baik dan membantu perkembangan akhlak siswa kepada arah yang baik. Juga ada memberikan pengaruh kepada perkembangan akhlak siswa yang membawa mereka kepada akhlak yang baik. Dengan demikian, ia pundak masyarakat terpikul keikutsertaan dalam membimbing dan perkembangan akhlak siswa. Tinggi dan rendahnya kualitas moral dan keagamaan dalam hubungan sosial dengan siswa amatlah mendukung kepada perkembangan sikap dan perilaku mereka.